Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Saputra. Saya akan menjelaskan bagaimana pengelolaan risiko asuransi syariah yang di dalamnya terdapat sistem operasional dan perbandingan. Lalu untuk poin-poinnya adalah latar belakang, uraian, sistem dan operasional, perbandingan, studi kasus, kesimpulan, dan penutup. Latar belakang asuransi syariah lahir sebagai alternatif proteksi berbasis prinsip keadilan, tolong-menolong, dan kepatuhan syariah. Dalam pengelolaan risiko, perusahaan asuransi syariah harus menjaga prinsip halal, menghindari riba, gharar, dan masyir. Pentingnya pengelolaan risiko untuk menjaga kesehatan, dana terbaru, dan memastikan keberlangsungan operasional. Lalu untuk uraiannya, pengelola risiko proses mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian. Dalam asuransi syariah, risiko dikelola secara kolektif oleh peserta dengan perusahaan bertindak sebagai pengelola atau wakil. Lalu ada sistem asuransi syariah. Sistem asuransi syariah berjalan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah cara kerja sistem asuransi syariah, yaitu satu, prinsip takaful. Asuransi syariah berdasarkan prinsip takaful, yaitu saling membantu dan melindungi antar peserta. Peserta yang satu membantu peserta yang lainnya ketika mengalami musibah atau kerugian. Lalu penggunaan dana, dana peserta dikelola dalam tabaru atau dana kebijakan yang digunakan untuk membayar klaim dan biaya operasional. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola dana tabaru dan tidak memiliki hak atas dana tersebut. Lalu untuk akad yang digunakan, yaitu tabaru atau hibah hibah kontribusi untuk tolong menolong, akad wakalah, bil ujrah atau perwakilan dengan imbalan. Lalu yang terakhir ada akad mudharabah, yaitu bagi hasil. Operasional asuransi syariah. Kegiatan operasional asuransi syariah berjalan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kegiatan operasional asuransi syariah. Satu, pengumpulan dana, premi disetor sebagai kontribusi tabaru. Dua, pengelolaan klaim. Klaim dibayar dari dana tabaru berdasarkan prinsip tolong-menolong. Investasi dana hanya pada sektor halal, suku, saham syariah, deposito syariah. Yang keempat, pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Berikut perbandingan asuransi syariah dan konvensional. Di sini ada 10 poin. Subjek asuransi syariah dan subjek asuransi konvensional. Lalu contoh studi kasus asuransi syariah dalam kehidupan, yaitu asuransi jiwa syariah. Asuransi jiwa syariah adalah asuransi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal dunia atau hidupnya peserta, atau pembayaran kepada pihak lain yang berhak pada waktu tertentu sesuai perjanjian. Besarnya pembayaran yang diberikan telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Perusahaan asuransi nantinya akan memberikan manfaat berupa uang pertanggungan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia. Kesimpulannya adalah pengelola risiko syariah mengutamakan prinsip tolong-menolong dan keadilan. Perusahaan asuransi syariah bertanggung jawab mengelola risiko dengan amanah, adil, dan sesuai syariat. Dengan sistem yang kuat, operasional yang sesuai syariah, dan pengawasan yang ketat, kepercayaan masyarakat dapat terus meningkat. Mungkin itu saja poin-poin presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya,
harap maklum dan dimaafkan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.